Siap, gerak. Ada Bapak Guru, hormat gerak. Gerak. Gerak, mulai. Ya anak-anakku, bagaimana kabarnya? Baik. Ya, untuk menindaklanjuti, kemarin kita sudah membentuk kelompok. Kelompok 1 mana coba? Kelompok 1? Ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya. Nanti diperhatikan, di cross check PPT-nya dan juga hasil kelompoknya. Terus berikutnya kita akan mencoba presentasi, tiap-tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing. Kemarin kelompok 1 tentang apa? Ya, meraih kesuksesan dan kompetisi. Kelompok 2 tentang apa? Nah, memahami su'abul iman, ya. Kelompok 3 tentang apa? Menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berbuat ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Ya, silakan nanti kelompok 1, 2, 3 segera mempresentasikan agar proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang telah kita sepakati. Siap, nggih? Minggu depan kita akan mempresentasikan tiap-tiap kelompok sesuai bab yang telah kita sepakati. Siap? Siap. Kita tutup. Silakan ketua kelas memimpin doa. Disiapkan. Siap, gerak. Gerak, Bapak Guru, hormat gerak. Gerak. Doa mulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kenalkan nama saya Bapak. Saya Muhammad Redi Samudra. Saya Rahma Aprilia. Saya Ahmad Mandar Sayanto. Saya Muhammad Tatan Ardiansyah. Saya Satya Hendra Soliki. Agar memperoleh kebahagiaan di akhirat, kita harus memperbanyak amal saleh. Selama hidup di dunia, seseorang dikatakan sukses apabila memperoleh kebahagiaan di akhirat dan di dunia sekaligus. Namun, kita meyakini bahwa kesuksesan sejati adalah suksesnya hidup di akhirat. Untuk meraih kesuksesan tersebut, kalian harus menggunakan petunjuk ajaran Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan hambanya untuk berkompetisi dalam. Selanjutnya, simaklah pesan-pesan mulia yang terkandung dalam Quran Surat At-Taubah surat ke-9 ayat ke-105 berikut ini. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk beramal saleh hingga manfaatnya bisa dirasakan oleh diri sendiri maupun masyarakat luas. Amal tersebut harus dilakukan dengan ikhlas karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Setiap amal akan
lihat oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW dan mukminin di akhirat kelak, lalu akan dipah. Di dalam surat Al-Maidah ayat 48 menjelaskan agar kita dapat berkompetisi dalam kebaikan. Dan kita disuruh melakukan 6M. 6M berikut ini adalah: 1. Mengawali dengan basmalah. Tujuan bekerja dalam Islam: 1. Meraih ridha Allah. 2. Menolak kemungkaran. 3. Kepentingan amal sosial. 4. Memberi nafkah keluarga. Cara meningkatkan etos kerja: 1. Membuat skala prioritas. 2. Meningkatkan semangat, pengetahuan, dan keterampilan. 3. Memberi motivasi. 4. Menciptakan suasana yang kerja yang nyaman. Manfaat etos kerja: 48 prinsip perintah untuk berlomba dalam kebaikan. 2. Aturan diturunkan Allah SWT dengan kebenarannya dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. 3. Al-Quran adalah muhaimin terhadap kitab-kitab dahulu karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang materi pendidikan agama bab 3. Infografis di sini menjelaskan tentang gambar cara menghindari sifat berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan juga hasad. Caranya yaitu dengan rendah hati atau tawaduk. Tadarus adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada membaca dan menghafal Al-Quran. Ini adalah kegiatan spiritual di mana umat muslim membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran secara rutin, terutama selama bulan Ramadan. Tadarus dapat mencakup membaca Al-Quran secara individu atau dalam kelompok dengan tujuan memahami dan mendalami ajaran-ajaran suci Islam. Tadarus bisa dilaksanakan kapan saja sepanjang tahun, tetapi umumnya lebih ditekankan selama bulan Ramadan. Bulan ini dianggap istimewa dalam Islam dan menjadi waktu yang paling populer untuk melaksanakan tadarus karena dianggap sebagai bulan di mana Al-Quran pertama kali diturunkan. Menghindari hidup berfoya-foya. Hidup berfoya-foya merupakan gaya hidup yang salah karena hidup berfoya-foya termasuk kategori menghambur-hamburkan harta. Tetapi jika harta digunakan dengan baik, maka harta bisa bermanfaat baginya. Dan sebaliknya, kalau harta dikelola secara salah, maka akan mencelakakannya. Harta bisa menjadi tercela jika dijadikan tujuan utama oleh pemiliknya dalam proses mencarinya tidak diingatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang suka berperilaku berlebihan atau melampaui batas disebut israf, dan Allah sangat tidak menyukai perilaku israf. Menurut ajaran Islam, seseorang disebut berperilaku israf apabila ia membelanjakan harta melewati batas. Riya dan sum'ah merupakan sifat tercela yang menyebabkan amal ibadah menjadi sia-sia. Sifat riya dan sum'ah bisa muncul pada diri seseorang pada saat melakukan ibadah ataupun setelah melakukannya. Rasulullah SAW menegaskan bahwa riya termasuk syirik khafi, yaitu syirik yang samar dan tersembunyi. Riya dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu riya kholis dan riya syirik. Riya kholis yaitu melakukan ibadah hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia semata, sedangkan riya syirik yaitu melakukan sesuatu perbuatan karena niat menjalankan perintah Allah dan sekaligus juga karena ingin mendapatkan sanjungan dari orang lain. Perbuatan riya dan sum'ah berdampak negatif pada pelakunya dan masyarakat secara umum. Dampak negatif tersebut antara lain muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan, muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan, merusak nilai pahala dari suatu ibadah, bahkan rasa bisa hilang sama sekali, mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain. Berikut ini beberapa cara menghindari sifat riya dan sum'ah. 1. Meluruskan niat. 2. Menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. 3. Memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. 4. Memperbanyak rasa syukur. 5. Memperbanyak ingat kematian. 6. Membiasakan hidup sederhana.
Bersikap merupakan salah satu sikap mubazir atau berfoya-foya yang akan membuat seseorang mendapat dampak negatif seperti lebih mudah jatuh miskin. Sikap merasa hebat adalah salah satu contoh sikap orang takabur yang tidak patut dicontoh. Karena manusia merupakan makhluk yang lemah dan tidak dapat menandingi kehebatan Allah. Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Sifat ini muncul pada diri seseorang dikarenakan adanya rasa benci terhadap segala sesuatu yang dimiliki orang lain, baik berupa harta, benda, ataupun jabatan. Penerapan karakter. Setelah mengkaji materi meraih hidup mulia dengan menghindari sifat berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad, diharapkan kalian dapat menerapkan karakter dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. 1. Selalu bersifat tawadhu dalam kehidupan sehari-hari. Nilai karakter beriman dan bertakwa kepada Allah. 2. Menggunakan harta kekayaan untuk bersedekah dan membantu orang lain.